Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya, apa pesan dari saya bersilaturahmi terhadap tokoh-tokoh ulama, terhadap pakar-pakar hukum tata negara, pakar hukum pidana, dan beberapa pakar-pakar yang lain, termasuk UI Watch, Universitas Indonesia Watch, dan yang Serikat Buruh itu siapa? Pak Jumhur Hidayat dari ITB, alhamdulillah juga ketemu. Ada Dr. Sahganda Nainggolan, ya kan? Alhamdulillah saya juga ketemu beliau, kita diskusi dan sebagainya. Sampai akhirnya saya bertemu dengan jenderal-jenderal Purnawirawan Angkatan Darat yang tadi saya sampaikan. Terakhir 2 minggu kemarin saya dipanggil mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Apa pesan yang saya simpulkan dari pertemuan saya tadi? Ternyata pilar Indonesia itu ada 2. Kalau dulu ABRI dan umat Islam, sekarang umat Islam dan TNI. Kenapa kok saya depankan umat Islam? Karena apa? Ini dampak daripada umat Islam se-Indonesia ini buta politik, bahkan dibutakan ini, Pak. Sehingga akhirnya musuh-musuh Islam berkuasa. Nah itu. Karena umat Islam buta politik. Sampai akhirnya ini Indonesia dikuatkan oleh 2 pilar. Ya kan? Akhirnya mereka kunci TNI. Dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah sosial politik. TNI harus kembali ke barat. Ini, Pak. Bahkan pendanaan, ya kan? Anggaran belanjanya antara TNI dan Polri itu 1:3. 1 TNI, 3 Polri. Sehingga persenjataan yang paling canggih milik Polri, Brimob gitu. Bukan TNI. Bahkan Bapak Ibu dulu media-media internasional, Kopassus itu masuk ranking 3 tingkat dunia kekuatan militer yang tertangguh seluruh dunia, itu Kopassus. Sekarang langsung turun drastis, benar-benar dilemahkan. Ini Bapak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya terakhir ketika 2 minggu yang lalu saya dipanggil mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Saya bertemu di sebuah hotel di Surabaya, Hotel Bintang 5. Saya dirangkul oleh beliau, Ustadz, saya terus ngikuti YouTube-nya Ustadz. Jadi ternyata Pak Gatot sering lihat ceramah saya lewat YouTube. Nah itu. Saya terus baru sadar. Ternyata ketika saya safari dakwah di Solo, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takmirnya kaget. Ustadz, ketika saya tabligh akbar sampai jam 10 malam. Takmirnya kaget. Ustadz, di depan masjid itu ada Kopassus. Gimana Ustadz? Loh, enggak apa-apa, aman kan? Mau dijaga Kopassus. Kopassus grup 2 Solo. Bapak tahu kan markasnya kan panjang sekali di Solo itu. Ya kan? Panjang. Luas. Nah, ternyata selesai saya tabligh akbar, saya masuk di ruangan takmir, saya dirangkul dari Kopassus ini. Ustadz sudah jadi keluarga kami. Nah, siapa yang merintahkan Bapak? Yaitu Pak Gatot Nurmantio. Terus saya bisa ngambil kesimpulan, ternyata kalau jenderal itu, kalau dari Angkatan Darat, kalau pensiun itu masih punya power. Kalau polisi kan enggak. Pensiun sudah wassalam sudah. Ya kan, bedanya itu. Kalau mantan jenderal Angkatan Darat masih punya power. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesan terakhir beliau menyampaikan, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Akhirnya
saya terus kembalikan pada Al-Quran was Sunnah. Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajid sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini memberikan kabar. Sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, insya Allah ke depan umat Islam dan TNI bersatu menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari komunis gaya baru. Insya Allah. Allahu Akbar. Ini sejarah akan berulang.